Bab 678. Brahma datang lagi. Erik, sekarang bagaimana kondisi tubuhmu? Emi Zhou ke sana, lalu menarik tangan Erik Qin dan berkata dengan khawatir, mengapa aku tidak bisa merasakan auramu? Jika kultivasinya pulih, tetapi membuat Erik Qin kehilangan kemampuan, Emi Zhou mati pun tidak bersedia. Aku, sekarang kira-kira tingkat Grandmaster. Erik Qin merasakan, lalu berkata sambil tertawa pahit, tetapi ini karena terlalu banyak kehilangan darah dan aura, fondasinya tidak bermasalah, seharusnya beberapa lama lagi bisa pulih. Sebuah reiki masuk ke dalam tubuh Erik Qin, merasakan keadaannya memang begitu, Emi Zhou baru merasa tenang. Anak ini memiliki fisik murni positif, karakternya juga sangat baik, aku ingin menjadikan dia muridku. Emi Zhou menunjuk Agnes Lin. Nak, kamu bersedia untuk berguru denganku tidak? Tanya Emi Zhou. Baik, guru. Agnes Lin bersujud di lantai dengan gembira. Dirinya menjadi murid Emi Zhou, bukannya menjadi adik seperguruan Erik Qin. Emi Zhou membangunkan Agnes Lin sambil tertawa. Anak baik, kamu masih ada dua kakak seperguruan perempuan. Kakak seperguruan kedua namanya Bella Fang, kamu adalah murid ketigaku. Bella Fang juga sudah berguru. Erik Qin sedikit terkejut, tetapi juga merasa ini sedikit wajar. Sebenarnya kultivasi dan bakat perempuan tidak biasa, hanyalah biasanya tidak terlalu berusaha. Jika ada ibunya yang mengajari, mungkin bisa benar-benar menjadi hebat. Beberapa hari ke depan, Erik Qin merasa tubuhnya pulih dengan normal. Dia mulai menggunakan teknik dan memulihkan kultivasi. Tetapi proses ini lebih lambat daripada yang dirinya bayangkan. Dalam waktu 1 minggu, Erik Qin kira-kira juga hanya pulih sampai Grand Superior Master kelas 3. Kakak ipar, ibuku dan kakakku terjadi masalah. Suatu malam, saat Erik Qin sedang bertapa di halaman, Agnes Lin berlari masuk dengan panik. Terjadi apa? Kata Erik Qin. Ibuku dan kakakku keluar saat sore hari, sampai sekarang masih belum pulang, aku memang sudah khawatir, lalu tadi aku mendapat pesan. Agnes Lin langsung menunjukkan pesan dari ponsel kepada Erik Qin. Menculik, hutang tidak bayar. Erik Qin mengerutkan dahi. Apakah ibumu dan kakakmu sering menyinggung orang? Seharusnya tidak kok. Agnes Lin berkata dengan sedih, mereka juga bilang aku hanya boleh membawa 1 orang ke sana, kalau tidak mereka akan membunuh. Aku langsung terpikir kamu di waktu pertama. Kakak ipar, walaupun ibuku dan kakakku tidak baik terhadapmu, tetapi bagaimanapun mereka juga adalah keluargaku. Setelah berkata, Agnes Lin mulai menangis. Kamu jangan khawatir, aku temani kamu pergi. Erik Qin langsung menenangkan. Meskipun dia tidak suka dengan mereka berdua, tetapi bagaimanapun juga ada hubungan dengan Agnes Lin. Dan dia sudah pulih sampai kultivasi Grand Superior Master. Jika menghadapi beberapa penjahat kecil, itu tentu saja bukan masalah. Tetapi Erik Qin samar-samar merasa, masalah tidak semudah itu. Mereka berdua mengikuti alamat dan bergegas ke sebuah kediaman buangan di pinggiran kota. Saat ini malam sudah larut, langit gelap dan tidak ada bulan. Kediaman buangan terlihat sangat angker. Kamu tunggu aku di luar. Erik Qin mengerutkan dahi, rasa tidak tenangnya semakin jelas, dia bersiap masuk sendiri untuk melihat situasi. Kakak ipar, aku takut. Agnes Lin menarik lengannya dengan tegang. Erik Qin ragu sebentar, membiarkannya di sini memang juga tidak aman, maka dia tetap membawa Agnes Lin. Mereka berdua membuka pintu besar dan berjalan ke kedalaman kediaman. Kemudian Erik Qin menyadari, di sudut kediaman, 2 orang wanita diikat dan dibuang di lantai. Tetapi di sampingnya tidak ada orang sama sekali. Gawat! Erik Qin terkejut. Dia menghampiri dengan langkah cepat dan melihat keduanya adalah Liana Yu dan Alicia Lin. Dia memegang napasnya, hanya pingsan saja. Erik Qin mendadak beraksi dan menarik mereka berdua,
kemudian melempar pedang terbang Ye Zun dan menarik mereka berdua terbang dengan cepat. Gerakan ini sangat cepat, kira-kira diselesaikan hanya dalam sekejap saja. Kakak ipar, ini. Agnes Lin sedikit tidak paham. Kita terkena jebakan, sebenarnya tidak ada rentenir. Ekspresi Erikin menjadi serius, dia mengamati sekeliling. Keluar, teriak Erikin dengan kencang. Kediaman tua sangat hening, tidak ada yang menjawab. Kerohanian Erikin mendadak bergerak, lalu dia mengarah ke satu arah, sebuah reiki terbang keluar. Brus, brus, brus. Reiki berbelok 2 kali di udara, 3 buah tubuh jatuh dari atap kediaman, tubuh mereka mengalir keluar darah merah gelap. Agnes Lin berteriak terkejut. Cepat lari. Erikin menarik Agnes Lin dan bersiap kembali melalui jalur awal. Sedangkan di saat ini, hahaha, Erikin, ingin pergi sekarang, sudah terlalu terlambat kali. Pintu di depan Erikin mendadak terbuka. Beberapa manusia berjubah hitam berjalan ke dalam. Aura mereka bersinar dan menyebarkan kultivasi Grand Superior Master. Kalian mengenalku. Kelihatannya jebakan malam ini dibuatkan khusus untukku kan? Erikin menatap mereka dengan dingin. Erikin, kamu membunuh begitu banyak orang kami, malam ini adalah saat untuk kamu menebus dosa. Kata manusia berjubah hitam yang memimpin sambil tertawa dingin. Maaf, aku tidak pernah membunuh manusia, aku hanya membunuh binatang, kalian kelompok binatang yang mana ya? Kata Erikin. Lancang sekali. Sudah mau mati masih berkata angkuh, bahkan jika Brahmaku menggunakan tenaga seluruh asosiasi juga ingin membunuhmu. Kata manusia berjubah hitam yang lain dengan marah. Ternyata Brahma, perlu dikatakan, kalian memang sungguh mengganggu. Kata Erikin. Lebih baik bilang dengan ketua asosiasi kalian, mending kalian ganti nama menjadi perkumpulan pengganggu saja. Hehe, Erikin, kami tidak tertarik beradu mulut denganmu. Manusia berjubah hitam yang memimpin berkata, hari ini, kami sebagai 5 orang wakil ketua Brahma maju bersama, kami pasti akan melenyapkan rohmu dan merebut tubuhmu, jika kamu menyerah sekarang, masih bisa merasa penderitaan yang lebih sedikit. Hanya manusia-manusia tidak berguna seperti kalian, masih ingin membunuhku. Kata Erikin dengan merendahkan. Jika kamu dalam masa puncak, kami tentu saja bukan lawanmu, tetapi kamu terluka parah, mending jangan paksa menahan. Kata manusia berjubah hitam. Pupil mata Erikin sedikit mengecil, masalah dirinya terluka hanya sedikit orang yang tahu. Di kediaman Dewa Pengobatan ada pengkhianat. Brahma 2, jangan omong kosong dengan anak ini. Aku hadapi dia dulu. Tetapi setelah membunuhnya, perempuan dengan fisik murni positif itu, boleh berikan untukku bersenang-senang kan? Seorang manusia berjubah hitam yang sedikit gemuk maju dan berkata sambil tertawa. Baik, Brahma 4, kamu coba dulu kemampuan dia. Brahma 2 mengangguk dan berkata. Brahma 4 maju dan menunjukkan sepenuhnya aura Grand Superior Master kelas 8. Pandangannya melihat ke Agnes Lin sejak awal, sama sekali tidak menutupi ketamakannya. Agnes Lin bersembunyi di belakang Erikin dengan gemetaran, Erikin menepuk-nepuk bahunya. Jangan takut, lihat aku bunuh dia. Seorang manusia tidak berguna, masih berani berkata lancang. Brahma 4 mendengus dingin. Dia mengeluarkan sebuah pisau panjang dan menyerang ke Erikin dengan wajah dingin. Mati kau, teriak Brahma 4. Bahkan jika aku terluka, membunuhmu juga seperti membunuh ayam. Erikin tertawa dingin. Tubuhnya mendadak berubah menjadi sebuah bayangan. Pedang King Tong mengeluarkan beberapa ledakan energi dan merobek udara. Cahaya yang menusuk mata lewat dalam sekejap. Shoot, Erikin sudah muncul di belakang Brahma 4. Brahma 4 mengangkat pisau panjang dengan kedua tangan, dia berdiri di tempat dan melotot.
1 detik kemudian, dia mengeluarkan suara ark-ark, pisau panjang jatuh di lantai, kedua tangannya memegang leher, tubuhnya jatuh. Dia terbelah menjadi banyak dalam sekejap, darah membasahi lantai. Semua orang terkejut. Brahma 4. Beberapa wakil ketua sangat panik. Brahma 4 adalah tokoh nomor 4 dalam Brahma, kultivasinya juga tertinggi keempat. Tetapi sekarang langsung dibunuh oleh Eric Kin dengan 1 jurus. Ini membuat tatapan mereka yang melihat ke Eric Kin menjadi ketakutan. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.